Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik ya. Oke, Ya. di sini saya akan mengatur terlebih dahulu. Marlina, Hadir, Bu. hadir. Dewi, Hadir, Bu. hadir. Amelia, Hadir, Bu. oke, hadir semua ya. Ya. Oke, kalian sudah siap belajar? Siap. Oke, di sini saya mau bertanya, siapa yang hari ini sudah jajan dan bungkus jajannya dibuang di kotak sampah? Saya, Bu. Oke, kenapa bungkusnya dibuang di kotak sampah? Biar tidak terjadi pencemaran lingkungan, Bu. Oke, nah kenapa sih kalau lingkungan itu tercemar? Emang kenapa? Mengganggu sekitar, Bu, dan menimbulkan dampak yang tidak baik untuk lingkungan. Oke, kalian tahu nggak kenapa ibu tanya seperti itu? Karena hari ini kita akan belajar mengenai pencemaran lingkungan. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu mempelajari pengertian pencemaran lingkungan, jenis-jenis pencemaran lingkungan, dan dampaknya bagi lingkungan. Oke, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, ibu ada sedikit video, nanti tolong diperhatikan ya. Ya. Nah, karena kita terkendala oleh sarana dan prasarana, kita pakai laptop saja. Nah, silakan diperhatikan. Cukup ya. Oke, dari video tadi, pertama kali kalau kalian pikirkan melihat video tadi apa? Siapa yang menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Pencemaran lingkungan seperti pencemaran udara salah satunya. Oke, benar ya. Jadi video itu menceritakan sebuah pencemaran lingkungan, di mana pencemaran lingkungan itu disebabkan oleh aktivitas manusia. Oke, sekarang buka buku kalian mengenai pencemaran lingkungan. Nah, kita akan bahas mengenai pencemaran lingkungan. Di sini siapa yang mau menanggapi apa itu pencemaran lingkungan? Saya, Bu. Oke, silakan. Pencemaran lingkungan adalah memasukkannya suatu zat ke dalam lingkungan. Oke, benar ya. Jadi pencemaran lingkungan itu adalah memasukkannya makhluk hidup, zat atau komponen lain ke dalam lingkungan atau perubahan tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam. Pencemaran lingkungan itu terjadi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada pertambahan penduduk yang tak terkendali, yang kedua pesatnya perkembangan dari penyebaran teknologi, dan yang ketiga adanya polutan dalam jumlah besar dan alam tidak dapat meminimalisirnya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke, silakan. Kapan suatu zat dapat dikatakan polutan? Oke, jadi satu zat dapat dikatakan polutan itu apabila keadaan itu melebihi batas normal, dan yang kedua berada pada waktu yang tidak tepat, dan yang ketiga berada pada tempat yang tidak semestinya. Nah, di pencemaran lingkungan ini terdiri dari beberapa jenis. Ada yang tahu apa saja jenis-jenis pencemaran lingkungan? Saya, Bu. Ya, silakan. Pencemaran air dan tanah, udara, suara, bahan-bahan radioaktif, dan sosial budaya. Ya, benar ya. Yang pertama itu pencemaran air dan tanah. Kita bahas dulu. Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan. Nah, pencemaran air ini terjadi karena masuknya zat-zat yang mengakibatkan kualitas air terganggu. Nah, untuk pencemaran tanah, ada yang ingin menanggapi? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah
membuat lingkungan tanah alami. Oke, benar ya. Jadi pencemaran tanah itu terjadi akibat masuknya zat atau komponen lain ke dalam area tanah. Nah, menurut jenis bahan pencemaran air, pencemaran air ini dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pencemaran biologi yang terdiri dari pencemaran tumbuhan pengganggu gulma. Nah, gulma ini adalah seperti tanaman liar, rumput liar seperti itu. Dan kemudian ada tumbuhan eceng gondok, dan yang ketiga ada tumbuhan paku sampah. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Saya Bu, Ya, silakan. kenapa eceng gondok termasuk pencemaran Bu? Oke, kenapa eceng gondok termasuk pencemaran? Karena eceng gondok itu termasuk indikator pencemaran air, di mana eceng gondok ini suka sekali menyerap logam-logam berat seperti merkuri dan limbah dari industri lainnya. Nah, eceng gondok ini bila pertumbuhannya melebihi batas normal, itu akan menutupi permukaan air yang mencegah cahaya matahari masuk ke dalam air, dan itu dapat mengakibatkan gangguan pada proses fotosintesis, dan dari itulah nanti kadar oksigen yang ada di dalam air itu dapat menurun dan menyebabkan organisme yang ada di air itu mati. Sampai di sini paham? Paham. Oke, yang kedua yaitu pencemaran kimia. Pencemaran kimia ini terjadi, yang pertama itu ada zat-zat kimia, di mana zat-zat kimia ini misalnya pestisida, limbah industri, deterjen. Nah, itu adalah contoh dari zat-zat kimia yang semuanya dapat mengakibatkan berdampak buruk terhadap pertumbuhan organisme yang ada di perairan. Yang kedua yaitu limbah industri. Limbah industri ini berupa zat-zat radioaktif dan logam-logam berat seperti air raksa, kemudian timah hitam, arsen, dan lainnya. Nah, dari zat tersebut dapat mengganggu organisme yang ada di air melalui rantai makanan. Nah, zat tersebut akan berpindah dari organisme satu ke organisme yang lainnya, yang akhirnya nanti akan terakumulasi pada konsumen yang menduduki tingkat piramida pertama. Nah, bila zat ini dosisnya melebihi, itu akan berubah menjadi racun. Contohnya itu seperti kasus Minamata di Jepang, di mana kasus ini terjadi karena pembuangan limbah di Teluk Minamata di Jepang, di mana dari dampak yang diakibatkan yaitu limbah ini akan mengontaminasi ikan-ikan yang ada di Teluk Minamata di Jepang itu, dan karena ikan-ikan ini akan dikonsumsi oleh masyarakat Jepang. Nah, dari mereka mengonsumsi ikan-ikan yang terdedah oleh merkuri tersebut, masyarakat Jepang ini memperoleh dampak dari limbah tersebut juga, yaitu menimbulkan penyakit neurologik berat yang mengakibatkan kebutaan. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Kemudian penggunaan pestisida DDT atau diklorodivenyl triklorotan, di mana DDT ini diakibatkan oleh penggunaan insektisida berlebih oleh petani untuk membasmi serangga. Dari DDT ini dapat mengakibatkan pencemaran air dan tanah. Mengapa DDT ini dapat mencemari lingkungan? Karena DDT ini memiliki dua sifat. Yang pertama, apabila masuk ke dalam organisme tidak dapat terurai. Kemudian yang kedua, larut dalam lemak dan dapat berpindah ke organisme lain melalui aliran materi dalam rantai makanan. Hal ini memungkinkan DDT dapat bertumpuk pada tubuh sehingga mengakibatkan rusaknya jaringan yang menimbulkan kelelahan dan kencang-kencang otot. Berikutnya yaitu sampah organik. Sampah organik itu merupakan sampah yang dapat mengalami pembusukan yang dibantu oleh bakteri pembusuk. Nah, contohnya ini seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan lainnya. Nah, jika sampah organik ini dibuang ke sungai, pembusukan oleh bakteri pembusuk ini membutuhkan oksigen yang banyak. Hal ini mengakibatkan oksigen dalam air itu menurun, yang menyebabkan hewan-hewan seperti plankton dan lainnya itu tidak dapat hidup lagi. Dan yang terakhir yaitu terjadinya eutrofikasi, disebabkan karena terjadi pembusukan yang berlebih di perairan karena penimbunan senyawa nitrat. Ditambah lagi
karena penimbunan sisa-sisa pupuk yang berasal dari petani yang akan menyebabkan tumbuhan gulma itu subur. Nah, contoh dari eutrofikasi ini terjadi di Finlandia, di mana populasi suatu jenis protozoa berkembang biak tidak semestinya atau melebihi batas sehingga menyebabkan air itu berwarna merah. Nah, dari situlah dapat membunuh banyak ikan yang ada di sana. Nah, di sini saya memiliki contoh dari pencemaran dan tanah. Nah, yang pertama ini ada pencemaran biologi, di mana pencemaran ini terjadi karena pertumbuhan encikonik yang tidak terkendali. Kemudian yang kedua ada pencemaran kimia. Di sini ada pembuangan limbah industri ke aliran sungai. Nah, ini adalah dampak yang diakibatkan, di mana organisme atau seperti ikan-ikan ini akan mati dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh pencemaran lingkungan tersebut. Nah, sampai di sini dapat pahami? Ya. Oke, kita lanjut. Pencemaran yang kedua yaitu pencemaran udara. Di sini ada yang menanggapi apa itu pencemaran udara? Saya, Bu. Ya, silakan. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisika, kimia, dan biologi atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan makhluk hidup. Oke, benar ya. Jadi pencemaran udara ini disebabkan adanya pembakaran yang tidak sempurna dari minyak bumi, batu bara, asap rokok, dan gas-gas lainnya, misalkan karbon monoksida, karbon dioksida, dan lainnya. Yang pertama kita akan membahas mengenai karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini mempunyai daya ikat yang tinggi terhadap hemoglobin yang jauh lebih tinggi daripada oksigen, sehingga mengganggu pengikatan oksigen dalam darah. Jika di dalam tubuh itu terdapat 70-80% hemoglobin yang mengikat karbon monoksida, ini akan mengakibatkan kematian. Nah, itu untuk apa sih kegiatan dapat terbentuknya gas monoksida ini? Salah satunya yaitu memanaskan mobil di garasi yang tertutup. Nah, itu sangat berbahaya. Itu harus dihindari ya. Berikutnya yaitu ada karbon dioksida, di mana karbon dioksida ini akan bersama mikroorganisme, debu, titik-titik air akan berkondensasi membentuk awan. Nah, kadar karbon dioksida ini oleh tumbuhan ini akan dimanfaatkan untuk proses fotosintesis. Namun, jika kadar karbon dioksida itu terlalu tinggi, itu akan merusak tumbuhan sendiri. Nah, kemudian ada gas nitrogen monoksida, nitrogen dioksida, sulfur monoksida, dan sulfur dioksida. Nah, gas-gas ini akan menimbulkan gangguan pada sistem pernapasan. Nah, sedangkan nitrat apabila masuk ke dalam ekosistem air dan tanah akan menyebabkan eutrofikasi yang sudah kita pelajari tadi. Nah, gas-gas tersebut juga dapat berkondensasi dengan partikel-partikel lain seperti titik air sehingga terbentuk zat asam yang bila turun menjadi air hujan asam. Nah, kemudian yaitu ada klorofluorokarbon, di mana CFC ini terdapat pada pendingin AC, kulkas, dispenser, dan kosmetik. Gas CFC ini merupakan gas yang sulit untuk terurai dan bila masuk ke dalam atmosfer akan mampu mengikat lapisan ozon. Lapisan ozon merupakan selimut bumi yang berfungsi untuk mencegah radiasi sinar ultraviolet ke bumi. Bila kadar CFC ini terlalu tinggi, lapisan ozon dapat semakin tipis bahkan berlubang, dan hal ini akan berakibat buruk pada bumi. Nah, di sini saya memiliki contoh pencemaran udara.
Ini ada pencemaran udara yang berasal dari kendaraan bermotor dan cerobong asap industri. Nah, asap kendaraan bermotor ini diakibatkan oleh gas karbon monoksida. Oke. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga yaitu pencemaran suara. Pencemaran suara adalah gangguan pada lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi atau suara yang mengakibatkan ketidaktentraman makhluk hidup sekitar. Nah, ada yang tahu nggak pencemaran suara ini disebabkan oleh apa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Pencemaran suara disebabkan oleh suara bising yang berlangsung secara terus-menerus. Oke, benar ya. Jadi suara yang timbul apabila melebihi kadar dapat mengganggu pendengaran dan mempengaruhi sistem metabolisme tubuh seperti perubahan tekanan darah, gangguan jantung, dan stres. Nah, di sini saya punya contoh pencemaran suara. Nah, yang pertama itu dari suara pesawat lepas landas. Yang kedua ada aktivitas dari masyarakat seperti macet di jalan. Itu kan misalnya bising oleh klakson kendaraan. Kemudian ada dari salon seperti dangdutan mungkin. Nah, sampai di sini dapat dipahami? Ya. Oke. Pencemaran yang berikutnya yaitu pencemaran benda-benda Radioaktif. Pencemaran benda-benda radioaktif. Di mana pencemaran ini adalah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh benda-benda radioaktif, debu radioaktif yang berasal dari ion nuklir serta reaktor-reaktor atom. Bahaya yang ditimbulkan yaitu radioaktif sinar alfa, beta, dan gamma. Nah, ada yang tahu nggak efek dari pencemaran radioaktif ini? Silakan. Dapat menyebabkan kanker. Ya, benar ya, itu salah satunya. Nah, efek yang ditimbulkan dari zat radioaktif ini terjadinya perubahan struktur zat serta pola reaksi kimia yang dapat merusak sel tubuh. Bila hal ini terjadi, pada gen akan menyebabkan mutasi gen atau perubahan struktur genetika pada manusia. Nah, dan dapat juga yang seperti dikatakan teman kalian tadi, dapat mengakibatkan kanker. Nah, di sini Ibu ada contoh pencemaran benda-benda radioaktif di mana ada kasus nuklir meledak. Ini akan mengakibatkan seperti mutasi, kanker tadi ya. Nah, sampai di sini dapat dipahami? Ya. Oke, kita lanjut ke pencemaran yang terakhir, yaitu pencemaran sosial budaya. Pencemaran sosial budaya ini ada kaitan yang sangat besar dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti contohnya sekarang, anak-anak di Indonesia ini kan sudah sangat mengenal gadget ya. Mereka seharusnya umur mereka tidak mencukupi untuk melihat apa yang seharusnya tidak mereka lihat. Nah, itu akan mengakibatkan kebudayaan asing masuk ke dalam daerah tersebut dan akan menyingkirkan nilai-nilai budaya yang ada di daerah tersebut. Seperti contohnya, misalkan mereka melihat orang-orang yang memiliki rambut warna-warni, terus anak-anak yang melihat itu mengikuti rambut yang menjadi role model mereka, begitu. Dan dari sini dapat dipahami? Ya. Oke. Sekarang Ibu ingin kalian membentuk satu kelompok. Silakan berkelompok. Di sini Ibu sudah memiliki satu permasalahan dan kemudian ada persoalan. Kalian nanti dijawab dan Ibu kasih waktu 10 menit.
Silakan berdiskusi. Ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Oke, lanjutkan diskusinya ya. Iya. Jika nanti ada kesulitan bisa ditanyakan langsung ke Ibu. Oke, karena waktunya sudah selesai, silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Oke, silakan perwakilan kelompoknya untuk menjawab pertanyaan. Mulai dari nomor 1. Silakan. Apa yang menyebabkan terjadinya pencemaran tersebut? Jawab. Pencemaran tersebut terjadi karena sampah medis yang dibuang sembarangan ke bantaran Sungai Panguragan. Oke, benar ya. Nah, jadi pencemaran tanah itu terjadi karena adanya pihak yang tidak bertanggung jawab membuang sampah medis itu ke bantaran sungai. Nah, yang kedua, Bagaimana dampak pembuangan limbah medis terhadap lingkungan? Dampaknya rentan memicu penyakit menular seperti hepatitis B dan HIV atau AIDS, mengganggu kenyamanan para pengguna jalan. oke benar ya. Kita lanjut yang ketiga. Apa yang dapat kalian simpulkan dari wacana di atas? Kesimpulannya, pencemaran tanah diakibatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab membuang sampah medis sembarangan di sepanjang bantaran sungai dan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Oke, karena jawaban kalian sudah benar dan di sini Ibu akan mengadakan kuis dadakan. Nah, di sini nanti kalau ada yang mau menjawab silakan angkat tangan dan di sini pastinya akan Ibu nilai ya siapa yang akan menjawab. Oke, kita mulai ya. Cepat-cepatan mengangkat tangannya. Soal yang pertama, jelaskan pengertian dari pencemaran air dan tanah. Saya, Bu. Oke, silakan. Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat lain atau komponen lain ke dalam perairan. Sedangkan pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Oke, benar ya? Kasih tepuk tangan. Oke, soal yang kedua. Apa saja dampak yang dapat ditimbulkan dari pembuangan sampah organik yang dibuang sembarangan di sungai? Bu, Ya, silakan. dampaknya menyebabkan kadar oksigen air berkurang, menyebabkan organisme air tidak dapat hidup. Oke, benar ya? Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Ini ada permasalahan sedikit, jadi kalian simak baik-baik. Soalnya, di satu daerah terdapat pabrik yang membuang limbah di sungai dan warga yang bekerja sebagai nelayan akhir-akhir ini sering mengeluh karena sedikitnya hasil tangkapan ikan yang diperoleh. Bahkan tak jarang dari mereka menemukan ikan yang mati. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Silakan siapa menjawab. Saya, Bu. Ya, silakan. Penyebab dari hal tersebut adalah karena sungai sudah tercemar oleh zat kimia dan limbah industri, dan bisa juga karena penurunan kadar oksigen air sehingga mengakibatkan ikan mati. Oke, benar ya teman-teman. Karena saat sudah habis dan nilai sudah memperoleh nilai dari saya. Nah, sekarang hasil diskusi tadi tolong dilanjutkan. Oke. Karena menurut saya sudah cukup pembelajaran hari ini. Namun kira-kira ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Pencemaran lingkungan, di mana pencemaran lingkungan merupakan berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia dan proses alam. Yang pencemaran dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya pencemaran air, tanah, udara, suara, benda-benda radioaktif, dan sosial budaya. Dari pencemaran lingkungan ini dapat menyebabkan dampak bagi lingkungan. Oke.
Good ya. Karena ini yang terakhir, jadi ibu kasih tugas kalian untuk membaca bab berikutnya, yaitu tentang